Halo semua, terima kasih sudah mengunjungi channelku. Bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini ya, untuk mengikuti cerita-cerita yang lainnya. Pada tahun 2000, aku diajak kakek pergi ke kota Wonosobo. Kebetulan aku sedang liburan. Kami ke sana naik bus, dan dalam perjalanan, kami ngobrol seru dan penuh canda. Kakek ke sana sebenarnya untuk urusan pekerjaan sih, karena ada sahabatnya, namanya Pak Ali, yang sama-sama pensiunan pegawai pertanahan yang ingin membuat perumahan di daerah tersebut. Sebenarnya proyek anaknya Pak Ali sih, lokasinya katanya agak dekat hutan gitu. Kami sampai di tujuan sudah malam. Pak Ali sudah menyiapkan kami sebuah rumah untuk tempat tinggal, dan setelah beberes dan kakek istirahat, aku melihat sosok seorang perempuan duduk di ruang tamu. Ia membelakangiku, jadi aku nggak bisa melihat wajahnya. Saat aku ke kamar mandi sebentar dan kemudian mau balik ke kamar, perempuan tadi sudah hilang. Esoknya, kakek mengeluh punggungnya sakit. Ia sampai membungkuk saat berjalan, tapi kakek tetap berangkat ke lokasi sesuai jadwalnya. Ada tanah yang mesti diurus. Saat sudah di sana, aku baru mengetahui bahwa tanah yang akan dibangun perumahan ini ternyata luas sekali. Lokasinya itu nggak jauh dari hutan dan sungai dangkal yang berair jernih. Saat kakek sedang menghitung dan mengukur tanah dengan timnya Pak Ali, aku berkeliling melihat-lihat lokasi. Nah, saat aku hendak melewati jembatan, langkahku tuh terhenti, karena aku melihat di ujung jembatan sana, itu ada sesosok pria dengan tangannya yang terpotong. Wajahnya kesakitan dan ia menunduk lesu. Saat aku berpikir apakah itu orang cacat atau semacamnya, ternyata saat aku mundur hendak berpaling, baru kusadari, ternyata di bawah sungai sana ada laki-laki yang berdiri membungkuk tanpa kepala. Aku kaget lalu lari ke pontang-panting. Dan kekagetanku itu ternyata belum usai, karena saat kulihat kakek di kejauhan, rupanya ada sesosok perempuan yang berambut panjang naik di punggungnya. Perempuan yang sama yang kulihat semalam. Malamnya kakek nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ia mengatakan bahwa ada sesosok wanita yang kerap menampakkan diri. Saat terlelap, sosok wanita itu datang ke mimpinya dan meminta-minta tolong. Paginya karena nggak tahan, kakek memanggil orang pintar. Dan saat orang pintar tersebut dihadirkan, penjelasannya membuat aku terkejut. Karena ternyata kakek mengenal perempuan itu semasa hidupnya. Apakah namanya Rosidah? Tanya kakek. Orang pintar itu diam sebentar, lalu mengangguk-angguk. Kakek, tanya orang pintar itu, apakah kakek mempunyai urusan yang belum selesai dengan dirinya semasa hidup? Kakek tampak berpikir sejenak, kemudian ia bercerita bahwa dulu pada tahun 1965 ia pernah memiliki kisah dengan Rosidah. Mereka pernah berpacaran. Malah kakek itu berencana untuk menikahi Rosidah, tapi keluarga Rosidah melarang sebab kakek belum bekerja, tidak punya apa-apa, sementara Rosidah itu dari keluarga ningrat. Aku terkejut mendengar kisah kakek ini karena aku belum pernah mendengar sebelumnya. Kakek melanjutkan ceritanya. Lalu kawannya pada waktu itu menawari pekerjaan yang menarik di Semarang. Ada rumah dinas serta gaji yang cukup. Namun pada masa percobaan 1 tahun, kakek itu tidak diperbolehkan berkeluarga. Kakek menyanggupi dan Rosidah pun mau bersabar menunggu 1 tahun. Sebelum meninggalkan Rosidah, sebagai pengikat, kakek memberikan cincin perak dengan nama Rosidah dan Sujatmiko, yaitu namanya, yang ia pesan dari kawannya. Dalam cerita masyarakat setempat, saat berpacaran, pria akan memakaikan cincin perak di jari kekasihnya. Kemudian, saat akan menikahinya, cincin itu dilepas oleh si pria, kemudian diganti dengan cincin kawin yang terbuat dari emas. Kakek menceritakan perihal tersebut, kemudian memakaikan cincin perak itu di jari Rosidah. Malam hari, di bawah sinar bulan purnama, mereka berjanji mencinta sehidup semati. Rosidah menangis terharu, lalu memeluk kakek dengan erat. Kakek berbisik, pada suatu hari yang berbahagia, ialah yang akan melepas cincin perak itu. Namun sayang, setahun berselang, saat kakek kembali, Rosidah sudah tidak ada. Kata orang-orang, Rosidah ikut diciduk karena terlibat PKI. Kakek tentu saja tidak percaya. Seringkali saat berbincang dengan Rosidah, ia mengatakan bahwa PKI itu kejam dan kurang ajar, pengkhianat Pancasila. Rosidah itu juga sepakat, namun tak disangkal bahwa memang orang tua Rosidah itu sering ikut perkumpulan tani yang dekat dengan partai terlarang itu. Informasi keberadaan Rosidah simpang siur dan kakek yang telah menunggu lama tak juga menemukannya. Waktu berlalu,
kakek kembali ke Semarang dan bertemu dengan wanita lain. Cinta bersemi, menikah, bahagia, meninggalkan memori di masa lalu. Kakek menyelesaikan cerita dan orang pintar itu mengatakan bahwa Rosida hanya ingin jenazahnya dipindah. Katanya, kakek tahu di mana ia dikuburkan. Kakek terbengong mendengarnya. Tentu saja ia tidak tahu. Namun sebentar kemudian, seakan teringat sesuatu, kakek mengatakan bahwa dalam mimpinya, Rosida selalu berdiri di bawah pohon akasia di lokasi tanah yang akan dibangun perumahan itu. Siangnya, lokasi tersebut langsung digali. Tulang yang kecoklatan mulai tampak, mata kakek lekat memperhatikan. Membayangkan ia akan bertemu dengan orang yang pernah ia cari-cari bertahun-tahun yang lalu. "Apakah benar ini, Pak?" tanya yang gali tanah kepada kakek. Lalu kakek turun ke liang lahat itu dan memegang jemari yang sudah berupa tulang belulang yang rapuh. Pada belulang itu, kakek melihat tangan kanan yang memegang tangan kiri yang terbungkus kain. Tampak bahwa jasad itu melindungi benar agar cincinnya tidak terlihat dan terampas. Kakek mengungkap kain itu dan melihat cincin perak di jari manisnya. Kakek melepas cincin itu dengan hati-hati dan melihat ukiran nama Rosidah dan Sujatmiko. "Ya, ini Rosida," kata kakek dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingat dulu pernah mengatakan bahwa pada suatu hari yang berbahagia, ialah yang akan melepas cincin itu. Dan benar memang terjadi, ia yang melepas cincin tersebut, namun dalam suasana yang tidak berbahagia. Aku menangis menyaksikan perjumpaan dua sosok yang dulu pernah mencinta itu, namun yang satu kini sudah berupa tulang belulang. Kerangka Rosidah diangkat, lalu dimakamkan secara layak. Setelah semua urusan selesai, malam harinya kami pun pulang kembali ke Semarang. Di dalam bus kami diam. Tak ada obrolan dan canda tawa seperti saat kami datang. Wajah kakek muram, sembari melihat rembulan yang purnama dari jendela bus yang melaju dengan tenang. Sebentar kemudian, aku melihat bulir air yang menetes dari sudut mata tuanya.